عرفت الهوى مذ عرفت هواك عرفت الهوى مذ عرفت هواك وأغلقت قلبي على من عاداك وأغلقت قلبي على من عاداك وقمت أناجيك يا من ترى وقمت أناجيك يا من ترى خفايا القلوب ولسنا نراك. Untuk mengetahui masyru'iyat atau ghair masyru'iyat tariqah atau intaz atau adami, itu bukan dari banyaknya murid. Untuk mengetahui bahwasanya tarekat itu betul-betul dapat melahirkan para salikin yang arifin sebagaimana yang diharapkan dalam madrasah itu. Ukurannya, kayu ukurnya bukan karena banyak muridnya, karena ramai muridnya, tetapi lebih kepada 3 perkara. Pertama, syaikhnya seorang murabbi, mursyid kamil, wa huwa murabbi. Yang kedua, muridnya shadiq. Dan yang ketiga adalah manhajnya sahih. Jika 3 ini ada, maka apapun nama tarekat itu, maka tarekat itu masyru', berarti tariqatur rahman. Tetapi kalau tarekat itu bercampur dengan khurafat, sya'wazat, dan gurunya bukan seorang yang memang ma'zunin, dan memenuhi syurut, tetapi semua itu juga bergantung kepada muridnya yang shadiq. Muridnya yang shadiq. Kita jelaskan yang lalu bahwasanya takhalli itu adalah upaya si murid mengikuti taujihat dan memakan obat dengan disiplin, dengan teratur, sebagai artinya untuk membuka isti'dadiyah, kesiapan untuk menerima anwar min qalbi syaikhih, baru boleh tahalli, baru boleh tahalli. Itu sebab pendidikan tarekat itu adalah sebuah perjalanan menuju kepada Allah dengan penuh kesadaran, dibimbing oleh ruhaniyah guru, bukan pikirannya tapi ruhaninya. Sedetail, sejelas, serasional, selogik, sesistematis apapun penuturan pikiran guru terhadap jalannya tarekat ini menuju kepada Allah, tidak membimbing si murid, tidak, karena yang membimbing adalah Allah, yaitu ruhani gurunya. Jadi ruhani guru yang memang dia rohaninya pergi ke Allah, maka mesti dilakukan secara sadar, secara sadar oleh si murid untuk tahalli itu. Sehingga kemudian jika sudah banyak tahalli, maka dia adalah tajalli. Tajalli itu jadi, dulu saya meminjam istilah bahasa Sunda, jelma. Jelma. Tapi sebetulnya orang Melayu juga ada istilah menggunakan jelma, manusia jelma. Mazhar, majla. Majla.
Maka manhaj yang sahih, al-manhaj al-amali litasawwuf huwa usulut tarbiyah ruhiyah. Manhaj amali yang praktikal, ya, manhaj tasawuf, manhaj amali tasawuf, itu adalah dasar-dasar tarbiyah ruhiyah. Ini usul, inilah yang usulnya. Berarti jika ada usul, ada furu'. Ada usul, ada furu'. Allati yutabbiquha rijalus sufiyah fi tarbiyati muridihim. Ini yang dipraktikalkan oleh para tokoh-tokoh sufi dalam mendidik murid-muridnya. Wal akhdhu bi yadihim fi suluki tariq lil wusuli ila ridha'illahi ta'ala wa ma'rifatih. Yang membimbing murid di dalam jalan menuju usul kepada ridha Allah dan sekaligus ma'rifat kepada Allah. Wa ma hadzal manhaj illa tatbiqan li kitabillah. Manhaj ini adalah tatbik bagi kitab Allah. Jadi dalam tasawuf itu, tarekat itu praktikalnya tidak ada yang aneh-aneh, tidak ada yang misterius. Ini yang aneh-aneh ini karena ingin kelihatan lebih tampil beza ya. Kalau di istilah di Indonesia kata tampil beda kan. Semuanya untuk menanamkan kepercayaan antara guru dan murid. Karena prinsip tarekat itu ketika ada syekh dan murid, maka si murid dan si syekh ini kena punya alaqah yang qawiyah. Ikatan mahabbah, ikatan batin yang begitu kuat. Sehingga dikatakan apabila si murid itu berubah sedikit saja kepercayaannya, fanqata'al madad. Putus terus itu imdad ruhaniyah itu dari Allah, putus. Karena jalan satu-satunya ya, rohani itu sebab nama lain daripada tasawuf adalah ilmu raqaiq, raqiqah. Raqiq itu bentangan tali Muhammadiyah, ruhani, anwar. Ya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fitrah ini adalah raqiqah Muhammadiyah. Maka siapa bapaknya nanti yang yuhawidanuhu wa yumajisanuhu, yang memajusikan dan yang Yahudikan, itu adalah yang menjadi ya, istilahnya apa ya, katalisator apa istilahnya. Adalah orang tuanya, baik orang tua fisikal atau orang tua rohani. Nah, dalam perkara rohani, sedangkan Muhammadiyah di sini adalah raqiqah Muhammadiyah adalah ruhaniyah. Islam ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu disebut raqiqah Muhammadiyah. Maka nama lain daripada tasawuf ilmu raqaiq. Ya, seperti tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin, dia tidak menggunakan ilmu tasawuf, tetapi dia menggunakan ilmu raqaiq. Seperti tokohnya Muhammad Ar-Rashidi ya, yang dari Baghdad, termasuk tokoh besar dalam Ikhwanul Muslimin. Dia rajin menulis kitab ilmu raqaiq. Hatta Syekh Abdullah Nasih Ulwan misalnya, dia tidak menyebut tasawuf tapi menyebut raqaiq. Ada raqiqah. Itu raqaiq itu termasuk istilah qadim ya, yang sudah tidak digunakan di dalam orang-orang tarikat. Sudah dominasi istilah tasawuf ya. Sebagai perkembangannya raqiqah itu akhirnya ya Nur Muhammadi, hakikat Muhammadiyah. Nah itu yang dikatakan bid'ahnya itu Nur Muhammadi itu, hakikat Muhammadi. Kalau raqaiq enggak, salaf gitu. Padahal kandungannya ya itu juga. Maka tarekat itu adalah tatbiq li kitabillah waqtidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi ashabihil kiram ridwanullahi alaihim. Udah. Tatbiq kepada Al-Qur'an dan iqtida kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Itu sebab dalam ayat baiat itu kan innal ladzina yubayyi'unak innama yubayyi'una Allah. Itu hakikat Muhammadiyah namanya. Ya, yang berbaiat kepada engkau ya Muhammad sebetulnya berbaiat kepada Allah. Wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Siapa yang tengah melakukan taat kepada Rasulullah yaitu sudah taat kepada Allah. Jadi nah, tatbik itu yang dilakukan di dalam manhaj itu. Wa qala syekhuna Sidi Yusuf Riqul Bakhuril Hasani, inna syuyukh la yaktafuna bi an yuwaddihu ahkam asy-syara' wa adabahu bi mujarradil kalamin nadhari walakinnahum bil idafati ila dzalik ya'khuduna bi aydi muridihim wa yusiruna bihim fi madarijit taraqqi wa yurafiqunahum fi jami'i marahil sayrihim ila Allah yuhitunahum bi ri'ayatihim wa inayatihim wa yushmiluna bi 'atfihim wa hananihim wa yuwajjihuna bi halihim wa qalihim wa yunhiduna bihim bi 'uluwi himmatihim wa 'azimi sidqihim yuzakkirunahum idza nasaw wa yuqawwimunahum idza harafu wa yaftaqidunahum idza ghabu wa yunshitunahum idza fturu. Syekh dalam tarekat itu tidak cukup menjelaskan hukum syariat dan adab-adab syariat melalui teori, penjelasan teori belaka saja. Di samping itu, Syekh itu membimbing muridnya dan menjalankan di tangga-tangga tarakki. Tarakki itu adalah peningkatan rohani. Orang memiliki satu-satu sifat maqamat itu, memiliki sabar, kemudian syukur, kemudian ridha, kemudian ikhlas, kemudian ini namanya itu disebut madarij at-taraqqi, maqamat ruhiyah. Karena konsep ma'rifat itu adalah mengenal Allah melalui tajalli irfaniyah, tajalli sifat-sifat sempurna. Sifat-sifat sempurna itu jika sudah jadi karakter dia disebut maqam. Apabila sudah mendapatkan maqam, maka dia mendapatkan ma'rifat. Bertambah maqam, bertambah ma'rifat. Bertambah maqam, bertambah ma'rifat. Karena ma'rifat itu adalah mengenal Allah melalui dirinya. Dirinya telah menjadi majla, menjadi jalma. Ya. Makanya akhirnya tajalli setelah tahalli. Nah baru arifin, muqarrabin, dan itu. Kita merasa kita sendiri sholat dan ini takarrub kepada Allah katanya gitu. Lalu apa yang didekati itu apa? Karena dekat itu bukan waktu dan bukan tempat menuju kepada Allah. Dekat itu adalah karena kesamaan. Allah sudah menjadikan dia cerminnya sehingga dia melihat Allah dalam dirinya. Man arafa nafsah arafa rabbah. Ya, karena ya kalau istilah ekstrimnya istilah ekstrim ya. Seperti yang dikatakan oleh Al-Hallaj misalnya anal haq, itu ma'rifat namanya. Nah, cuman yang menonton di luar ilmu ini tak sabar ya. Hush. Cakap apa ini? Kafir ini. Nah, ini. Salahnya pun dia cakap juga. Sepatunya jangan cakap, jadi bikin bising di luar. Nah, dan di luar juga mestinya jangan bising, tanyalah apa maksud dia cakap. Karena yang paham itu adalah sahibul kalam, yang punya cakap itu. Karena nak buat istilah itu susah. Ya. Karena apabila kita menerjemahkan dekat kepada Allah dengan kata dekat yang biasa kita paham dengan akal, tak jadi. Kita dekat kepada orang kan dekat batin, bukan dekat fisik kan. Dekat batin. Dekat batin itu karena batinnya sama. Ya. Sama-sama banyak tidur, sama-sama malas mengaji, sama-sama banyak makan, sama kan itu akan jadi dekat, itu akan jadi rapat. Bahkan kenal sekali. Mungkin jika sudah macam sama begitu, nak begitu tak payah bujuk-bujuk, cukup dengan isyarah.
Terus tahu tujuannya bersama. Ya. Allah ini bicara dengan isyarat sebetulnya. Maka ahlillah lah yang paham tentang isyarat Allah. Gitu. Nah itu namanya, itu tajalli. Nah si guru itu, si murid itu, si syaikh ini, di samping menjelaskan teori-teori pengetahuan, tetapi juga dia membawa kepada madarijit taraqqi. Bahkan yurafiqunahum. Yurafiqu, apa yurafiqu? Menemaninya, ya, mengawaninya, menyertainya. Di semua marahil, peringkat-peringkat perjalanan, ya, muridnya menuju kepada Allah. Bahkan yuhitunahum, ya, meliputinya dengan pemeliharaan, perhatian, ya bahkan memenuhinya, ya, melumurinya dengan kasih sayang, dan mengarahkan itu dengan hal, bukan dengan kalam. Ya. Mengarahkan orientasi rohani itu dengan rohani, bukan dengan pikiran. Bagaimana si murid itu agar pergi ke Allah itu dengan rohani kita, si guru. Kalau si gurunya rohaninya pergi ke mall, ya tak akan pergi ke Allah muridnya. Jangan berdusta di depan Allah. Allah yang membawa manusia ke dirinya, ke Allah, bukan kita. Tak akan kita ahlil ghaflah menciptakan walil kabir. Ya. Maka agama berarti hanya kalam dan hanya af'al biduni ruh. Nah itu, maka bihalihim, di samping juga waqalihim, juga perkataan. Kalau perkataan cinta itu akan mengesankan kepada kekasihnya. Ya. Dan membangkitkan mereka melalui semangat, ya, semangat dirinya itu, dan keagungan, kesidikan si syuyukh itu. Ya, jiwa kita bangkit itu karena bi'uluwi himmatihim. Ya. Istilah himmah aliyah itu sudah mahabbah yang amik, ya, hub yang amik, itu himmah. Tidak ada himmah keluar melainkan minal hub. Orang mengaji itu sampai himmahnya tinggi sangat karena hubnya kepada ilmu. Ya. Jadi himmah aliyah itu betul-betul takhruj, ya, minal hubbil amik. Hubnya kepada Allah itu menimbulkan hidup ini himmahnya ali. Ya. Orang jika sudah mulai cinta ilmu itu, huriman naum alaih, dia tak dapat tidur. Ini kita mengaji pun tidur pula. Orang jika hubbul itu tak dapat tidur, menderita dia karena semangatnya itu. Dia menderita kekurangan tidur, kekurangan makannya, menderita kelaparan, menderita. Ya, tapi dia menikmati apa yang dia rasakan oleh cintanya, itu yang membuat dia tidak terasa semua keletihan itu karena cinta. Nah itu yang membangkitkan jiwa si murid untuk menuju kepada Allah. Dan mereka lah yang memperingatkan muridnya apabila lupa, meluruskan apabila inhirab, ya, dan mencarinya kalau dia tiada, kemana, di mana, dan wayunashituna, dan mentansyid, menyemangatkannya apabila dia futur. Wahakadha suyukhus sufiyah, begitulah Syekh Sufi itu yursimuna limuridihim al-manhajal amali. Yursimuna itu mengatur macam protokolernya, ya, protokoler ruhani, ya. Kamu mesti buat gini, buat gini, buat gini. Itu sudah bukannya dikarang-karang, itu sudah memang sudah macam
perjalanan kapal terbang itu meskipun tak ada batas jalan, mereka dah tahu wet, ya, real, ya, jalannya udah ada, itu marasimnya sudah ada. Kalau tak akan bertembungan di atas. Rohani itu sudah ada jalan yang dilalui oleh anbiya wal aulia sebelumnya melalui ini. Jadi tidak boleh dikarang-karang. Ya, tidak boleh dikarang-karang. Sudah jalannya itu mustaqim, das siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim, sudah itu, siratal itu. Minan nabiyyin wasiddiqin. Kalau mau cepat suhada. Nah, dia hanya sedetik saja suhada itu mati. Itu lurus sekali kepada Allah. Karena kalau selain suhada banyak tantangannya. Tapi harus mengikuti siratal mustaqim itu. Adalah ruhaniyatus syaikh. Ya. Nah, kalau mau ya sudah suhada saja itu, tidak belok sana belok sini, terus usul ilallah. Alladzina yumkinuhum bihi an yatahaqqaq bi arkanid dini salasah. Dengan ada marasim itu tadi yang digariskan oleh gurunya, itu murid dapat merealisasikan yumkinuhum bihi an yatahaqqaq bi arkanid dini salas. 3 rukun ini, al-Islam wal iman wal ihsan aw syariah tariqal haqiqah. Wa hum fi hadzal manhaj lam yabtadi'u wa lam yabtakiru. Bukan buat-buat manhaj ini. Mereka itu dalam manhaj ini bukan ibtida', bukan ibtikar, bukan penemuan. Ya. Maka tidak ada tasawuf modern, enggak, tak ada lagi, tak perlu ditemukan lagi. Jalannya ruhaniyah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu jalannya. Tak ada tasawuf modern. Kalau di Indonesia selalu ada soalan, ada tak tasawuf yang modern? Ya. Karena dia tak nak tasawuf yang ini. Ini dia nak tasawuf yang sesuai dengan hawa wasyahwat. Jadi itulah tasawuf modern, tasawuful ahwa. Jalan menuju Allah, apa yang dia ingini itu sudah hawa. Kenapa tak buat gini? Kenapa tak buat gitu? Loh. Ya. Walakinnahum saru muttabi'ina li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan wa akhlaqa. Tetapi mereka berjalan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaulnya, fi'ilnya dan akhlaknya. Lianna khasa'is as-sufi mutamayyizah an ghairihi minan nas fil wirasatin nabawiyah. Karena karakter sufi, keistimewaannya itu berbeda dari yang lain dalam mewarisi Nabi. Ya, sufi di dalam bidang tasawuf, pewarisan Nabi itu pewarisan ahwal, bukan aqwal wal af'al. Itu yang dimaksud mutamayyizahnya, berbeda. Kama dzakara fi syarhil mabahitsil asliyah an-nasu salasah. Ya, ada dalam kitab Mabahisul Asliyah itu manusia ada 3, alim, abid, arif. Wa kulluhum qad akhadha hazzan minal wirasatin nabawiyah. Semuanya telah mendapat bagian, ya, dari waris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para alim waris aqwalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang alim mendapat waris Nabi, tapi aqwalan Nabi ilman wa ta'liman, baik ilmu dan taklimnya. Ya. Orang yang punya ilmu otomatis dia wajib mengajar. Karena agama ini agama dakwah. Maka otomatis berarti dia mendapat waris dalam ilm wa ta'lim. Ya. Bisyarti ikhlasihi, tapi syaratnya ikhlas. Kalau enggak ikhlas, bid'ah. Sebetulnya pada zaman salaf, apabila ibadah tidak ikhlas itu bid'ah. Karena yang ikhlas itulah yang sunnah. Karena mengikuti Nabi, ya, zahiran wa batinan. Jika ada tujuan lain meskipun zahirnya, ya, betul-betul,
ittiba, tapi jika batinnya tidak, hatta dalam ilmu juga kan tetap dalam keilmuan Islam tetap nilainya bukan apa istilah di Indonesia itu, bukan figuritasnya. Setiap ulama menulis fatwa di zamannya yang sesuai dengan kondisinya. Kita mau memfatwakan hari ini, jangan baca fatwa zaman dulu. Boleh sebagai pertimbangan. Lalu seorang mufti mesti punya pengetahuan yang cukup untuk istidlal terhadap kas baru dan berfatwa dengan fatwa. Tapi karena semua orang berfatwa melihat buku, 10 orang dari 10 buku yang berbeda, akhirnya 10 perbedaan pendapat. Semuanya merasa bahwa dia benar-benar dia baca dari buku, bukan benar-benar memahami kejadian yang terjadi. Akhirnya itu disebut dinul aba, bukan. Itulah bid'ah yang sebenarnya itu sebetulnya. Karena dia mengikuti Nabi tidak total, zahir wa batin. Karena yang bid'ah adalah tidak mengikuti Nabi. Wa illa kharaja minal wirathah bil kulliyah. Kalau tidak ikhlas, maka dia keluar penuh sebagai pewaris. Tidak. Seluruh agama yang dimiliki untuk kepentingan belaka, bukan untuk ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal abid waris af'alah sallallahu alaihi wasallam min siyamin wa qiyamin wa mujahadah. Itu abid. Sufi bukan saja abid. Ya, meskipun ada yang mengatakan sufi bukan abid. Ini nanti ada salah paham memahaminya. Bukan saja abid. Bukan sekedar abid. Bukan. Orang mencari sufi kok tak ada ibadahnya. Dia seorang murabbi yang punya akhlak mudarah. Kalau seorang abid enggak. Menghadapi siapapun dengan tampilan ahli ibadah. Kalau seorang murabbi, arif tidak. Karena dia sama sekali tidak memprediksi fisik, tetapi dia menembak rohaninya saja. Ya, fisiknya nanti juga timbul dari rohani. Urusan ibadah urusan Anda dengan Allah, selesai. Saya hanya memusing rohaninya agar orientasinya ke Allah. Selesai. Setelah itu ibadahlah kepada Allah. Ya. Jadi seorang murid dengan guru boleh berbeda mazhab, boleh berbeda paham, boleh berbeda cara, boleh berbeda. Ya. Boleh, hanya rohaninya. Banyak di satu madrasah ada perbedaan murid dengan guru. Ya, muridnya yang lain bising. Karena tasawuf hanya ikatan ruhaniyah belaka. Ya, kecuali berkaitan dengan masalah tarbiyah. Itu udah harga mati bila rukhas. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW apabila wahyu, sudah bukan sama dengan wahyu kan? Bukan. Karena ini ittiba, rohani. Karena nggak ada masalah akhlak itu tidak murunnah, ya. Tidak berubah berdasarkan zaman dan tempat, tidak. Akhlak Rasulullah wabas, sudah. Sabar Rasulullah. Tidak ada sabar abad 21, itu tidak ada. Segolongan dengan masalah yang qat'i rohani itu. Akhlak kan termasuk yang qat'i kan? Bukan yang zanni dan ya, tidak ada ijtihad lagi di situ. Wasufi, baru sufi ini warisal ilma wal amal. Mestinya sufi alim karena dia mewariskan ilmu dan amal. Wazada alaihima, bukan di situnya.
Wa zada alaihima biwirasatil akhlaq. Setelah ilmu dan amal, akhlak. Maka timbulnya problem seorang murabbi sufi dijauhi ketika dia bukan ahli ilm. Problemnya di sini. Karena ulama punya izzah sebagai ulama, dia tidak mau. Ya, meskipun itu adalah penyakit ulama di situ. Lihat rata-rata alim kabir punya murabbi yang ghair kamil. Karena memang dia tidak perlu selain daripada ruhani gurunya, meskipun dia tidak alim. Contohnya Imam Al-Ghazali radhiyallahu an, murabbinya ilmunya di bawah dia secara ilmu. Dan Ghazali tidak perlu kepada gurunya selain daripada ruhaninya, adapun ilmunya sudah tidak perlu ilmu Ghazali. Begitu juga Al-Imam Asy-Sya'rani. Ketakaburan ilmu itu mungkin yang kemudian memandang sebelah mata ketika muncul murabbi yang jahil. Ya, tidak jahil lah, kalau jahil terlalu artinya murabbi yang ghair alim. Tapi memang ada yang jahil betul. Ya, para mudda'in, ya, para pengaku-ngaku. Meskipun ada ilmu, kalau udah mengaku-ngaku jahil lah namanya. Karena jahil dalam kacamata ruhani adalah orang yang yardo an nafsih. Itu jahil walau kana zu ilmin. Allati kana 'alaiha batinuhu sallallahu alaihi wasallam min juhdin wa wara'in wa khaufin wa raja'in wa sabrin wa hilmin wa mahabbatin wa ma'rifatin. Inilah yang diwarisi oleh seorang sufi. Setelah ilmu dan amal, baru akhlak. Gitu. Nah, manhaj yang sahih itu pertama al-ilmu. Sebetulnya dalam buku-buku lama ilmu tidak disebut. Pasal ilmu itu sudah otomatis lah. Tak akan orang mau belajar sesuatu tanpa ilmu, itu tak payah disebut. Ya. Karena semua bidang bukan hanya ini dengan ilmu. Meskipun ilmu yang sifatnya ilmu kemahiran, ya. Orang nak melakukan satu kemahiran, ada ilmunya juga. Ya. Macam mana kita nak menternak ayam. Karena ada ilmu cara berternak ayam, itu kan ilmu itu. Ilmu itu. Mungkin ada sekolahnya itu. Ya, tapi itu ilmu yang paling rendah itu. Tapi itu juga ada ilmunya. Tak akan tasawuf yang tak ada ilmu. Termasuk ilmu mengetahui tentang ilal nafsiyah, ya, penyakit-penyakit nafsu dan cara mengobatinya. Nah, ini manhaj. Ilmu, kemudian suhbah, zikir, mujahadah. Udah itu manhaj itu manhaj. Ini zikir juga zikir tarakki, bukan semua zikir. Ahzab, rawatib, bacaan maulid, itu bukan usul tarbiyah, bukan, itu furu' tarbiyah. Jadi jangan banyak di furu'. Apalagi inti daripada tasawuf adalah suhbah. Sampai mereka mengatakan man laisa lahu syaikh fa syaikhuhu syaitan. Siapa yang batinnya tidak ada pembimbingnya, berarti pembimbingnya setan, karena ada nafsunya. Nafsu itu setan itu berani kalau ada nafsu. Tapi kalau tak ada nafsu, tidak berani. Illa min ibadika minhumul mukhlasin. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah, idza salaka
Umar fajjan salaka iblisu fajjan akhar. Orang apabila tarekat terus bikin majlis zikir, teriak-teriak. Ya. Lepas itu letih-letih makan, banyak pula makannya, kan tidak mujahadah namanya. Sudah melanggar mujahadah yang rukun yang penting. Ya, maulid itu makan pula banyak, melanggar lagi mujahadah. Ya, itu sebab hatta zikir yang furu'iyat itu ya, mesti dalam bimbingan syaikh. Ya, juga maulid. Ittafaqa as-sufiyah ala anna al-ilma huwa awwalu fardin iftaradahu Allah Ta'ala ala ibadihi. Wastadalu ala dhalik biqauli Ruwaym al-Baghdadi al-mutawaffa 303 hina su'ila an awwali ma iftaradahu Allah ala khalqihi faqala al-ma'rifah. Orang-orang sufi sepakat ilmu adalah yang pertama kali diwajibkan Allah kepada hambanya. Seorang ulama Syekh Ruwaym al-Baghdadi ya, berdalil kepada ayat Al-Quran ketika ditanya tentang awal yang diwajibkan oleh Allah kepada makhluknya, beliau menjawab al-ma'rifah. Ayatnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Qala Ibn Abbas illa liya'rifun. Kemudian disyarahkan oleh Imam At-Tirmizi Al-Hakim, sirru kaunil ilmi huwa awwal ibadatir rabb. Biqaulihi innaka idza alimta arafta wa idza arafta abadta. Ya. Kunci ilmu itu sebagai permulaan ibadah. Tahu Allah itu udah ibadah itu. Ya. Pembuka ibadah itu adalah tahu Allah, karena kalau tahu maka dia akan menyembah. Ya, kita ruku sujud tidak tahu. Begitu dikasih musibah, kelang kabut, baru cari Allah di tengah malam. Allah, hambamu perlu pertolonganmu, ya Allah. Ya. Berarti selama ini dia tidak isti'anah, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ya. Kita ini tidak akan keluar dari isti'anatur Rabb. Ya. Khalqiyah kita, jasad kita ada ini bisti'anatih. Karena sumber ada ini adalah ada Allah. Begitu juga khuluqiyah, imdadiyah, bukan sekedar ijadiyah. Tapi karena ada hijab nafsu, maka dia tidak ya, merasa. Akhirnya yang ada hanyalah ruku sujud zahiran. Begitu lama sangat Allah tengok, buat apa nih budak nih, dikasih musibah, baru hatinya menghadap Allah. Itulah kata Allah, comel lah sikit nih. Jadi musibah itu anugerah di batinnya. Maka apabila engkau telah mengenal Allah, berarti engkau telah ma'rifat. Apabila engkau telah ma'rifat, maka engkau telah menyembah. Wa innal muslim hina ya'mal ala tazkiyati nafsihi. Sarahannya begitu. Seorang muslim ketika dia bekerja untuk membersihkan nafsunya, wa tathhiri qalbihi, mensucikan hatinya, wa tashihi zahirihi wa batinihi, ya, memperbaiki zahir batinnya, la budda qabla dzalik an yakuna qad sahhah imanuh. Sebelum apa-apa imannya dulu mesti sahih. Wa qama bi jami'i ibadatihil mafrudati wastaqama fi muamalatihi. Betul-betul dia dapat melaksanakan semua ibadah yang wajib itu dan istiqamah di dalam muamalah ibadah kepada istiqamah. Kita sudah pernah jelaskan istiqamah itu bukan tikrariyah ya. Dawam itu bukan tikrar ya. Bukan ulang, tahu-tahu letih. Karena mengulang. Tapi kalau merasa setiap saat baru, maka dia akan istiqomah di situ.